nampaknya tidak cukup puas dengan dua ruas pagar yang sudah dijebol. Pengunjuk rasa kembali berupaya untuk merubuhkan satu persatu ruas pagar yang ada di DPR. Dapat Anda saksikan, ini adalah bagian dari ruas pagar DPR yang dijebol oleh pengunjuk rasa beberapa saat yang lalu. Dan seperti menjadi kelaziman barangkali jika ada unjuk rasa yang cukup besar dan emosional sifatnya, maka pagar DPR lebih tepatnya merupakan salah satu target semacam cita-cita yang dilakukan oleh pengunjuk rasa untuk bisa dirubuhkan. Apakah ini merupakan bagian dari simbolisme yang tercermin oleh para pengunjuk rasa, entahlah, tapi yang jelas seperti yang dapat Anda saksikan, upaya untuk perobohan satu persatu ruas pagar sudah dilakukan. Di bagian kiri, kalau misalnya saya tidak salah, ini sudah dua ruas pagar yang jebol, dan kalau Anda saksikan di layar kaca sekarang, sejumlah mahasiswa berupaya untuk merobohkan pagar yang lain. Jadi satu persatu ruas pagar akan dirubuhkan oleh mahasiswa. Kita saksikan bersama upaya perobohan gerbang juga dilakukan. Apakah ini menjadi target bagi pengunjuk rasa? Kita tidak tahu, tapi ada upaya yang dilakukan cukup serius untuk merobohkan pagar pintu DPR. Dan kalau misalnya kita saksikan dari dalam, maka petugas kepolisian masih terlihat cukup tenang, berusaha untuk tidak seatraktif atau seprovokatif mungkin, sehingga menimbulkan ekses barangkali dari reaksi mereka terhadap upaya yang dilakukan oleh pengunjuk rasa. Sekali lagi kita berharap agar sidang paripurna segera menghasilkan sesuatu dan dampaknya tidak buruk buat siapapun kita, bangsa Indonesia. Dan kalau kita lihat konsentrasi massa di gedung DPR ini cukup ramai. Ruas jalan arteri dan jalur bebas hambatan dari kedua sisi, dari Selipi menuju Semanggi maupun Semanggi menuju Selipi, sudah tertutup sejak siang hari tadi, sehingga pengunjuk rasa benar-benar menguasai wilayah di depan gedung DPR. Iya, dan spanduk-spanduk seperti ini merupakan spanduk-spanduk yang kita bisa temukan di sejumlah kegiatan unjuk rasa tentu saja, sebagai aspirasi ketidaksetujuan pengunjuk rasa atas apa yang menjadi rencana. Kita lihat bersama, ini pintu pagar sudah hilang satu. Pintu pagar DPR sudah hilang satu, atau dibuka, lebih tepatnya dibuka. Massa akhirnya masuk. Massa akhirnya masuk ke dalam, dan petugas nampaknya tidak bergerak represif. Antisipasi yang dilakukan sangat-sangat moderat, barangkali bisa dikatakan begitu. Sira, apa yang terjadi? Iya, Alvito, memang sekitar baru saja dibukanya pintu pagar dari gerbang yang kedua. Setelah gerbang yang pertama dibuka sekitar pukul 4:30 tadi, saat ini pintu gerbang yang kedua sudah dibuka oleh massa setelah sebelumnya beberapa ruas pagar memang sudah dijebolkan oleh massa. Sebelumnya tadi sekitar pukul 4 sore tadi ada tambahan massa buruh dari Tangerang dan Bekasi yang sudah datang memenuhi gedung DPR MPR, sehingga saat ini massa diperkirakan lebih dari 10.000. Sedangkan dari pihak kepolisian sendiri berada pada jumlah 1.900 personil, merupakan dari polisi dan juga TNI. Sementara itu pantauan udara juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian terus-menerus, dan seperti yang terlihat saat ini ketika pintu gerbang memang sudah mulai dibuka, otomatis pihak kepolisian langsung merapatkan barisannya, membentuk barikade yang kedua.
dan juga mengamankan beberapa warga dan juga anggota ataupun para staf DPR dan juga beberapa wartawan yang berada di sekitar lingkungan tidak jauh di mana para demonstran tersebut memasuki. Dan kemudian ada di sebelah kiri saya ada beberapa mahasiswa yang mencoba untuk melakukan aksi pembakaran kembali tepat di depan garda pertama ketika akan dilakukan penjagaan. Dan saat ini juga massa semakin banyak, semakin memenuhi, berusaha memasuki gedung DPR MPR. Sebelumnya pada siang hingga sore hari tadi, massa memang mengatakan dalam orasinya, mahasiswa dan buruh mengatakan bahwa mereka mencoba untuk merobohkan atau menghancurkan gedung DPR. Dan itu mereka lakukan dengan menghancurkan tembok dari gedung DPR sendiri, pagar di depan. Setelah sebelumnya sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, dan kali ini mereka tengah melakukan lagi posisi untuk merobohkan di sebelah kiri saya. Dan sudah banyak sekali beberapa ruas pagar yang sudah berhasil dijebol dan massa sudah mulai memasuki beberapa tembok melalui tembok yang mereka sudah jebol. Makin sore, Alvito, semakin ramai, massa juga semakin berdatangan karena semuanya berkumpul menjadi titik pusat temu di sini untuk melakukan demonstrasi maksud kami di depan gedung DPR MPR. Dan posisi di tengah pagar pun di antara kedua gerbang ini akan mereka hancurkan. Terlihat beberapa dari mahasiswa sudah menaiki dan menarik-narik agar pagar tersebut rubuh begitu, Alvito. Iya, dan ini sesungguhnya bagian dari ironi, dari drama rencana penaikan harga BBM di mana pengunjuk rasa dan polisi yang sama-sama tidak memiliki kuasa atas naik atau turunnya harga BBM harus berhadap-hadapan dengan tugas yang berbeda-beda, tentu saja dengan aspirasi yang tentu saja berbeda-beda. Tapi inilah kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini di mana-mana. Kita lihat tadi, Anda bisa saksikan sendiri bagaimana di Palopo kondisinya ricuh dan menimbulkan korban. Selain Palopo, sebelumnya juga kita juga menyaksikan apa yang terjadi di Salemba malam kemarin, di kampus-kampus di Makassar dan di beberapa tempat lain di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah, dan kami juga mendengar kabar bagaimana kericuhan terjadi di unjuk rasa di Medan hari ini. Mudah-mudahan para wakil rakyat yang saat ini melaksanakan lobby benar-benar menjadi wakil rakyat dan membawa aspirasi kebanyakan masyarakat Indonesia, hati nurani masyarakat Indonesia barangkali seperti itu. Kita berharap bersama agar kondisi yang terjadi, dinamika yang terjadi di gedung DPR ini tidak berbuah atau berujung pada hal yang tidak